Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales channel. So guys, kali ini kita tengok lagi video. Video ini baru sahaja guys daripada Beda Enggak. So jangan lupa guys subscribe dulu, jangan lupa tekan tombol lonceng dan juga lepas tu like dan share. Dia kata disaksikan para pemimpin dunia. Okay, so seperti itu tajuk dia. Inilah wujud mega projek tol bawah laut IKN pertama Indonesia. Okay, wow, so maknanya projek tol bawah laut guys. Okay, amazing. So seperti yang kita tahu guys, maknanya baguslah tol-tol bawah laut kan. Maknanya jalan di bawah laut. Yang kenangan Om Bin itu guys, Om Bin pernah daripada Hong Kong nak pergi Macau. So daripada Hong Kong ke Macau itu kita akan lalu guys tol bawah laut, jalan di bawah laut. Seperti itu kot. So mungkin dekat Hong Kong pun ada, daripada tanah besar Hong Kong ke pulau Hong Kong tu kan, mungkin ada juga. Okay, so mungkin seperti itu kot. Okay, tapi tak apa, nanti kita tengok sama-sama guys melalui video ini. So jangan lupa guys Beda Enggak channel, jangan lupa kita support guys admin kita. So sampai kita berbasa-basi, 1, 2, 3 play. Halo Bedikers. Tol bawah laut adalah salah satu mega proyek infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun di ibu kota Nusantara yang berlokasi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tol di bawah laut ini akan menghubungkan daerah Balikpapan dan IKN. Dengan proses pembangunan yang menggunakan teknologi modern. So guys, daripada situ guys, ni Balikpapan, maknanya dekat situ yang IKN itu, dekat kawasan situ. Okey. Wah. Serta menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Lalu seperti apa perkembangan mega proyek tol bawah laut ini? Mari kita bongkar. Pembahasan mengenai pembangunan mega proyek tol bawah laut ini mulai muncul pada Januari 2022 lalu. Dirangkum dari berbagai sumber, nantinya mega proyek ini akan dikerjakan secara kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Tol bawah laut ini direncanakan akan menjadi jalur alternatif menuju IKN dari sisi timur, tepatnya di jalur IKN segmen ke-4A Simpang Tempadu sampai Outer Ring Road IKN, dengan total panjang 18,2 km. Oh, selain itu, panjang juga. Melansir laman.detik.com, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengungkapkan bahwa pembangunan mega proyek tol bawah laut ini dilakukan sebab pemerintah tidak ingin mengganggu kelestarian flora dan fauna di Kalimantan Timur. Lantaran tol tersebut akan melewati Teluk Balikpapan yang terdapat berbagai flora dan fauna yang harus dijaga. Tol bawah laut ini juga diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan jalan tol di atas tanah, terutama di daerah hutan lindung. Meski telah direncanakan sejak tahun lalu, namun pembangunan mega proyek tol bawah laut ini belum dimulai sampai saat ini. Masih berdasarkan informasi dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang dilansir dari laman detik.com. Saat ini prosesnya masih dalam tahap studi kelayakan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR Kalimantan Timur, Reza Setiawan mengatakan, kemungkinan dalam waktu dekat mega proyek tol bawah laut ini sudah bisa tahap lelang. Namun perencanaan dan lelang ini If everyone has a car like me, little scratches, whether it's leaking or not, you choose to fix it with paint like I did. Disebut akan memakan waktu cukup lama. Tahapan ini bisa saja memakan waktu sampai 1 tahun, sebab akan melibatkan tenaga profesional dari negara-negara luar yang telah berpengalaman membangun jalan tol bawah laut. Reza Setiawan juga mengatakan bahwa pembangunan tol bawah laut menuju IKN membutuhkan waktu 3,5 sampai 4 tahun. Sehingga ia memperkirakan masyarakat Indonesia bisa melalui tol bawah laut dalam waktu sekitar 5 tahun lagi. Setelah tahap lelang telah selesai dan pemenang tender proyek telah ditentukan, tahapan selanjutnya adalah detail engineering design. Tahap ini dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol untuk merancang secara detail spesifikasi teknis konstruksi dan operasional tol bawah laut. Tahap ini juga melibatkan konsultan dan kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan fisik dari mega proyek jalan tol bawah laut ini. Selanjutnya adalah tahap pembangunan fisik jalan tol, yang dilakukan oleh kontraktor yang dipilih melalui tender untuk membangun terowongan, jalan tol, dan fasilitas pendukung lainnya. Tahap ini meliputi penggalian, pengecoran, penenggelaman, penyambungan, dan pengujian tol bawah laut.
Menurut beberapa sumber, pembangunan megaproyek jalan tol bawah laut ini akan menggunakan teknologi immersive tunnel, yaitu terowongan yang dibuat dari segmen-segmen beton yang ditenggelamkan dan dipasang di bawah laut. Hanya orang yang Segmen-segmen ini pakar saja, disambungkan guys. dengan menggunakan sistem penyambung hidrolik dan disegel dengan menggunakan mortar khusus. Tak lupa di bagian ujungnya harus diberi segel dan sekat sehingga bisa mengambang di dalam air. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu dapat menyelesaikan dengan kondisi dasar laut yang berkontur dan berombak. Teknologi ini juga dinilai lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya konstruksi dibandingkan dengan terowongan bor atau jembatan. Selain itu, teknologi immersive tunnel juga merupakan teknologi canggih yang dapat menahan bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami dengan lebih baik, serta dapat memberikan pemandangan bawah laut yang indah bagi pengguna jalan tol. Teknologi immersive tunnel dalam pembangunan tol bawah laut Indonesia merupakan salah satu terobosan yang menunjukkan kemajuan infrastruktur di negara ini. Teknologi ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti mempercepat mobilitas antar pulau, meningkatkan perekonomian daerah, dan menjaga kelestarian lingkungan. Mega proyek jalan tol bawah laut tersebut nantinya akan dibuat sepanjang 1,5 km, serta mempunyai lebar jalan 22 meter, yang akan menjadi penghubung antar dua daratan yang Terbaik guys, dipisahkan Bapak Jokowi. oleh Teluk Balikpapan untuk Banyak menuju IKN. proyek-proyek besar guys, mega. Tol tersebut nantinya akan berada di kedalaman 40 meter di bawah laut dan menjadi salah satu jalan tol di bawah laut terdalam di dunia. Selain itu nantinya jalan tol bawah laut ini Terdalam juga di dapat dunia. mempersingkat perjalanan dari pusat pemerintahan menuju Bandara Sepinggan Balikpapan, di mana perjalanan yang semula menghabiskan waktu selama 2,5 jam dapat ditempuh hanya dengan waktu 30 menit saja. 30 menit saja guys. Sebelum ini 2 jam Namun untuk lebih mewujudkan ini perjalanannya. semua, tentunya pemerintah harus menyiapkan kucuran dana yang fantastis. Pembangunan mega proyek jalan tol bawah laut yang pertama di Indonesia ini diperkirakan akan menelan biaya yang tak sedikit. Berdasarkan informasi dalam salah satu video di channel Berapa, YouTube guys, Kompas.com, diketahui biaya untuk membuat jalan tol bawah laut tersebut adalah 3 triliun rupiah untuk terowongan sepanjang 1 km. 3 triliun. Benarnya pembangunan terowongan tol bawah laut IKN ini lebih murah bila dibandingkan terowongan darat tol Sumatera Barat yang dibangun oleh investor Jepang. Sebagaimana diketahui, terowongan tol Sumbar merupakan bagian dari ruas tol Padang Pekanbaru, atau yang lebih tepatnya berada di seksi Payakumbuh Pangkalan. Dilansir dari laman harianhaluan.com, pembangunan terowongan tol ini menembus perut bukit barisan dengan menggunakan metode canggih dan menghabiskan anggaran sebesar 9 triliun rupiah. Wow. Jika Indonesia berhasil membangun tol bawah laut ini, ia berarti bisa dikatakan negara kita mampu sejajar dengan negara-negara maju yang mempunyai jalan tol bawah laut. Sebab sejauh ini, hanya terdapat 6 negara di dunia yang memiliki tol bawah laut. Di antaranya itu jalan tol Ashindanga yang berada di Dubai. Kemudian ada terowongan Oresan. Terowongan ini menghubungkan ibu kota Denmark, Copenhagen, di dengan kota Denmark Malmö ada, di Swedia. Lalu ada terowongan Rivalke di Norwegia. Jika berbicara mengenai jalan tol bawah air terpanjang di dunia, maka Rivalke adalah jawabannya. Terowongan ini bahkan dinobatkan sebagai yang terdalam di dunia, di mana posisinya tepat berada 292 meter di bawah permukaan laut. Cina menjadi salah satu negara yang memiliki pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah terowongan Taihu sebagai jalur mobil yang membentang di bawah danau. Jalan tol bawah laut ini semakin mempesona dengan kehadiran lampu LED di bagian atasnya. Lampu tersebut dipasang agar pengendara tidak kelelahan. Selanjutnya di Australia, terdapat Sydney Metro Tunnel. Terowongan bawah laut ini bukan dilalui oleh kendaraan roda 4, melainkan dikhususkan sebagai jalur kereta. Dibangun di bawah tempat ikon kota Sydney, yakni Harbour Bridge, terowongan ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2024 mendatang. Australia tengah membina kan? Di kawasan Asia Tenggara, negara yang berbatasan dengan Indonesia, yakni Singapura, sudah lebih dulu memiliki jalan tol di bawah air. Jalan tol yang bernama Marina Coastal Expressway tercatat sebagai salah satu terowongan bawah laut terbesar dan terpanjang di Singapura. Baru Jalan juga tol sepanjang 5 km ini mulai dibangun sejak tahun 2008 dan mulai dibuka untuk umum pada 29 Desember 2013. Jalan tol ini ternyata memakan biaya yang tak sedikit, yaitu sekitar 8,6 miliar per kilometernya. Gila lah, makanya Singapura kita minta tahu guys.
Oh, Betul ke guys. kuda samurai boleh jadi besar bang? Betul. Oh, so itu saja guys video dia untuk pembinaan tol bawah laut di Indonesia yang menghubungkan apa tadi Pekanbaru ke IKN kan, Ibu Negara Baru Indonesia tu. Wow, dekat Kalimantan engkau. So seperti itu. Jadi guys, kedatangan Om Bin itu, Om Bin naik daripada Hong Kong, Om Bin ke Macau. Dan ada satu bahagian di China itu, Om Bin dah lupa apa kawasan di China yang bersepadan dengan Macau tu. Jadi kat situ lah guys, pertama kali Om Bin naik, maknanya kami naik bas daripada Hong Kong, lepas tu dia masuk Macau tu. Sebelum sampai Macau itu, maknanya kita akan ikut guys laluan bawah laut, dan kita akan nampak, merasa sendiri seperti apa kan. Kita turun dekat bawah itu sambil tepi-tepi dia tu semua laut. Lepas tu nanti tak lama kemudian nanti kita akan keluar pula di bahagian hujung sana. So macam teruja jugalah guys, first time Om Bin pergi. Itu kalau tak silap Om Bin tahun 2019 kot Om Bin pergi ke Hong Kong lagi untuk kali kedua. Jadi Om Bin ambil kesempatan untuk ke Macau sekali. Okay? So itu sahaja guys video dia. Thank you so much kepada korang yang dah selalu menyokong Om Bin Morales channel. Cuma kita jumpa lagi dah. Thank you.